Anda akan menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Klinik Asri Kemala Dewi. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Selamat sore untuk family yang selalu setia bersama kami pastinya ya. Nah, sudah hari Kamis ya. Hari Kamis ini mungkin hari yang ditunggu-tunggu sama family, karena seperti biasa ya, di hari Kamis kita akan ada talk show spesial ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang terpercaya gitu kan ya, langsung dari dokternya ya, yang kita persembahkan dari Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta dan juga Klinik Asri Kemala Dewi ya. Dan untuk hari ini, hari Kamis 16 September 2021, sudah ada Dr. Andri Pramana SPPD ya, dari Klinik Asri Kemala Dewi. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana dokter hari ini? Prakteknya lancar? Lancar, alhamdulillah, hari ini cukup melelahkan. Apa nih dok keluhan-keluhan di Kemala Dewi sekarang? Oh, Kemala Dewi rata emang banyak ya pasien-pasien dengan penyakit kronis. Oh, ada ya masih ya, dok ya? Ya, tetap darah tinggi, diabetes, sakit jantung ya. Ya kita banyak juga yang sakit lambung, yang mual muntah juga. Ya, istilahnya apapun permasalahannya bisa dikonsultasikan. Iya, bersama dokter Andri ya, nih ya family ya, dokter spesialis penyakit dalam pastinya ya dokter ya. Nah dokter, selama 1 jam ke depan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa dengan temanya hari ini menarik ya dok ya. Yes. Masih seputar vaksin. Vaksin, benar, kita Iya. promosi vaksin terus. Iya dong, karena masih banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan vaksin. Setuju, Ada berbagai faktornya ya dok ya, mungkin Benar. karena memang belum dapat jadwalnya, atau Ya. mungkin ada juga yang takut. Takut, nah, itu benar. Nah hari ini family, tema ngorder kita sangat menarik sekali ya, ini mengenai vaksin Moderna ya. Tapi sebelum ke tema, pastinya vaksin ini berkaitan dengan COVID-19 ya dok ya. Yes, benar. Nah kita mau tahu dong dokter, di Purwakarta sendiri COVID-19-nya masih stabil, naik, Stabil. atau tinggi? Iya. Kalau dari yang saya amati secara pribadi langsung ya, dari tempat praktek, dari rumah sakit yang saya juga praktek di sana, kalau secara jumlah jelas sih sudah turun. Sudah turun Alhamdulillahnya ya. sih sudah turun. Ya harapannya emang ini turun memang karena benar-benar sudah terjaga ya, terisolasi sih virusnya, dong, penyebarannya sudah terisolasi, banyak yang sudah divaksin. Harapannya Nah. emang jadi kalaupun emang kena ya mungkin banyaknya gejala yang ringan sehingga bisa isolasi di rumah. Dan kalaupun emang sudah melihat penurunan seperti ini ya, semoga kita bisa pertahankan dan bahkan kalau bisa sampai hilang, hilang habis gitu ya. Kalau bisa ya, corona itu sudah menjadi hal yang biasa aja gitu ya dok ya, kayak flu gitu ya. Benar. Nah kalau misalkan sekarang dokter, sampai detik ini varian-varian si COVID-nya masih terus bertambah Nah apa? itu dia Gimana nih? emang, itu dia emang, jadi setiap hari itu kalau lihat berita apalagi yang di internasional tuh kadang emang ya, emang suka kita jadi karena bikin khawatir juga, bikin takut juga. Oh hanya ada varian mu katanya, Nah. terus ada varian yang baru C112, wah Nah. luar biasa. Ya intinya sih tetap mau varian apapun selama kita jaga protokol kesehatan dan nanti juga kita bisa divaksinasi, nah, insya Allah kita sama-sama menjaga diri sendiri dan juga orang lain, terutama keluarga kita. Oke, seperti itu family ya. Tetap aja sih yang namanya COVID-19 ya, apapun variasinya ya Ya, dok ya. benar. Itu tetap membahayakan ya dok ya. Bahaya, tetap kita tidak boleh lengah. Oke, nah biasanya untuk COVID-19 ini saat ini masih menyerang usia berapa nih dok? Nah itu, kalau yang sekarang saya lihat kebetulan ini yang masuk rumah sakit sih relatif memang usianya udah yang lebih tua mungkin ya, yang kalau ada comorbid juga. Rata-rata yang masuk rumah sakit juga, kalaupun yang muda pun rata-rata itu yang belum divaksin gitu. Jadi emang ini memperlihatkan bahwa emang si vaksin ini bisa jadi benar-benar jadi cara kita untuk bisa mengakhiri si pandemi ini. Paling tidak kita bisa menjaga supaya dia tidak outbreak lagi, tidak kayak kemarin lagi Juni Juli kan mungkin tahu ya. Tuh luar biasa kayak ambulan sekali. di mana-mana ya dok ya. Benar. Bahkan kita aja talkshow kayaknya udah takut Iya. banget ya dok ya. Sudah itu, aduh, Iya menakutkan benar. sekali. Sekarang Purwakarta udah level 2 sih ya. Nah, Dan- info terakhir katanya dari turun jadi udah level 2. 2. Terus juga sekolah udah mulai buka. Ya, Kita udah ngajar lagi benar. di kelas. Wah, Iya. hebat. Udah ngajar lagi di kelas walaupun ya tetap ya cuma setengahnya Ya, satu benar, sesi itu benar, gitu benar, kan. benar. Tapi kan tetap takut ya dok ya. Benar. Nah ini untuk corona sendiri masih menyerang anak-anak juga nggak dok? Tetap Tetap kalau ada dari
Iya. data tetap untuk anak-anak juga termasuk Indonesia termasuknya yang cukup banyak juga ya yang terkena dan termasuk juga yang banyak yang jadi berat juga gitu. Makanya kenapa pas kemarin ada rencana tatap muka dari seingat saya sih dari Persatuan Dokter Anak yang se-Indonesia juga mewanti-wanti, makanya harus benar-benar dijaga Iya. sebisa mungkin. Makanya dibikin sejaga mungkin untuk si protokol kesehatannya. Bener Makanya sih di itu ya, mekanismenya gimana caranya kalau ada yang udah terkena benar-benar harus di stressing lagi gitu. Iya Makanya sih. ketat banget lah. Bener Luar biasa. banget, bahkan anak yang kena flu biasa aja jangan masuk gitu ya. Benar. Ya karena kan sekarang mirip ya dok ya Ya. gejala-gejalanya. Dokter boleh dikasih tahu lagi nggak sama family ya gejala-gejala dari COVID-19? Ya gitu. jelas kita ngelihatnya dari yang gejala-gejala pernafasan, Nah. mulai dari batuk, pilek, batuk kering ya, terus sesek, demam, nyeri, bahkan sekarang yang nyari-nyari otot, Aduh. diare itu juga udah bisa ngarah ke sana. Tapi ngelihat trennya udah turun gini sih, ya insya Allah semoga emang kita tetap terjaga ya, jangan sampai kalaupun emang udah ada batuk pilek ya kita antisipasi. Tetap beberapa pasien saya juga bilang pas sudah batuk demam mereka tetap inisiatif buat ngecek. Ya alhamdulillah katanya pada negatif Iya untuk sih, antigen betul. ataupun swab PCR-nya. Jadi ya alhamdulillah beberapa masyarakat nih masih tetap waspada lah kayak gitu ya. Meskipun kita ada PPKM turun, kita jangan sampai lengah terus kita jadi kayak mengabaikan protokol kesehatan, jangan sampai. Itu dia. Apalagi sekarang tempat-tempat wisata keramaian udah Nah, mulai dibuka. benar. Udah deh Betul. kalau misalkan nggak Hati-hati. penting banget mah di rumah aja ya dok ya. bener. Nah ini kan COVID-19, terus ada vaksin-vaksin yang memang sudah Yes. kita dapatkan nih, salah Benar. satunya ada vaksin Moderna. Yes. Seberapa penting sih dok kita sebagai manusia gitu ya Itu untuk vaksin. divaksin? Benar. Intinya sih kalau dari laporan, dari penelitian yang ada, intinya vaksin ini terbukti efektif untuk paling tidak mengurangi kemungkinan bergejala dan kalaupun memang bergejala, mengurangi kemungkinan bergejala berat, sehingga mengurangi juga perawatan di rumah sakit, mengurangi beban tenaga kesehatan. Dan paling nggak sih kita lihat setelah dijalankannya PPKM dan vaksinasi massal yang luar biasa dengan target berapa ratus ribu dosis ya per harinya itu, kita lihat sekarang ya alhamdulillahnya udah mulai turun. Gimana caranya supaya kita ngejaga nih. Jadi ya emang masyarakat nih yang belum divaksin ya segeralah ikut berpartisipasi untuk kesehatan secara luas gitu ya. Iya. Dengan vaksinasi. Vaksinasi banyak. Mau pakai Sinovac, mau pakai Pfizer, mau pakai Moderna, AstraZeneca, apapun vaksinasinya silakan bisa langsung datangi aja nanti. Kalaupun ada kondisi-kondisi khusus tertentu dan emang mungkin dari vaksinatornya belum berani ataupun emang belum memperbolehkan untuk divaksinasi, kalau perlu konsultasi silakan bisa datang ke klinik juga. Nah itu dia. Mungkin ada beberapa faktor yang menakutkannya itu adalah ada penyakit bawaan atau mungkin Benar-benar. ada alergi mungkin ya dok ya? Ya, emang yang kalau berat tuh kalau ada alergi. Tapi emang ini tidak berlaku untuk semua alergi ya. Oh tidak berlaku untuk semua alergi. Jadi emang khususnya sebenarnya alergi-alergi yang terkait dengan komponen yang ada di vaksin tersebut. Kalau untuk alergi-alergi yang lain, debu misalnya, dingin kayak gitu, masih tetap bisa divaksin. Oh, aman ya, Dok, Nah, ya? untuk penyakit-penyakit yang komorbid pun, diabetes, tensi, jantung, penyakit yang lain itu tetap masih bisa ada kesempatan untuk divaksin. Cuman emang kalau belum yakin atau ragu-ragu, ya kita konsultasi dulu aja. Tidak Jangan dulu ya, masalah. jangan langsung ya dok ya. Silakan kalau emang ada yang keraguan, takutnya gimana-gimana, konsultasikan. Karena kita targetnya adalah gimana caranya supaya semua orang itu bisa divaksin. Bukan gimana caranya supaya menghindari vaksin. Nah, itu yang konsep yang Ih, salah. jangan dong, Nah. ya masa menghindari vaksin Nah, ya. itu. Menghindari mantan boleh, vaksin jangan ya. Kadang-kadang ada beberapa pasien tuh datang, dok kayak gini-gini. Jadi kayak kadang-kadang kayak mencari alasan. Mungkin gimana caranya supaya Dok gotik dong dokter. Ada 1000 alasan ya dok ya. Ya, oke 1000 alasan mencari supaya tidak divaksin. Nah, Iya. sebenarnya kita harus mengubah konsep pikirnya bahwa konsep pikirnya adalah kita semua harusnya divaksin. Nah, kita cari kondisi yang sebagus mungkin, seoptimal mungkin kapan bisa divaksin itu. Karena kalau udah kita mikir, aduh, aku nggak mau divaksin, vaksin jelek, nggak mau gini, dia ya itu mah nggak akan
beres-beres. Nggak akan kelar-kelar ya. Iya. Oke, jadi penting banget dok ya vaksin itu ya. Penting Berarti banget. vaksin itu seperti halnya apa nih, obat untuk mencegah atau mengobati Ya. dokter? Jadi intinya vaksinasi itu emang sudah ada ini tersendiri, emang termasuk salah satu upaya untuk pencegahan penyakit. Dan mungkin kita udah tahu dari dulu udah banyak vaksinasi ya sejak kecil, mulai dari Iya vaksinasi sih. udah banyak, apalagi yang sekarang udah ada vaksinasi wajib, vaksinasi tambahan. Intinya adalah kita memasukkan suatu zat atau bagian dari si kuman ataupun virus yang menjadi penyebabnya supaya terbentuk si antibodi ataupun sel memori untuk melawan si penyakit itu pada saat emang seandainya terkena lagi gitu. Nah ini nih dokter, kalau yang sudah pernah terkena COVID-19 terus belum vaksin Ya. gitu ya dok ya, waktu yang tepat untuk bisa vaksin itu kapan dokter? Nah, kan namanya terkena itu termasuk terbentuknya suatu apa ya, cuma imunitas alami lah ceritanya. Jadi kita udah termasuk kena langsung terbentuk antibodi alami. Cuman emang antibodi alami itu belum jelas ini, sama dia bisa bertahan berapa lama. Tapi dari beberapa penelitian dan dari Indonesia sendiri, Kemenkes mengambil kesimpulannya kalau sudah kena ya kita vaksin lagi baru setelah 3 bulan. Jadi misalnya pun belum pernah vaksin, Nah. udah pernah kena, nanti vaksin pertamanya ya setelah 3 bulan. Atau sudah pernah vaksin sekali, terus kena Nah, sebelum vaksin kedua, vaksin keduanya juga ditunda setelah 3 bulan kena. oh jedanya 3 bulan ya Tetap dok 3 ya. bulan. Jadi seperti itu family. Buat family yang sudah pernah terkena COVID-19, tetap ya dok ya, Tetap. harus divaksin berarti. Harus. 2 kali juga. 2 kali. 2 kali. Nanti ada yang vaksin yang 1 kali nih, tapi ya belum tahu nih, belum, kita masih menunggu kan. Yang Johnson and Johnson itu, Nah. itu bisa 1 kali katanya. Efektivitasnya juga cukup bagus. Ya kita lihat aja nanti pendistribusiannya gimana. nanti. Oke, buat family yang penasaran banget sama obrolan kita nih ya seputar vaksin Moderna, atau pengen tanya-tanya sama dokter Andri, boleh ya dok ya? Boleh, Mungkin pengen silakan. tanya seputar vaksinasi, Boleh, silakan. atau seperti apa baiknya ya, boleh silakan. Pokoknya tanya-tanya aja langsung ya di WhatsApp kita di 0812 984 kali 945, atau mau komen di Facebook boleh, silahkan komen di bawah ini ya dok ya. Ya, benar. Komen di bawah ini langsung, boleh nyapa dokter Andri aja juga boleh. Mau nanya jadwal praktek aja juga boleh, silakan. Boleh. Pokoknya langsung aja komen di sini ya. Ya. Nanti kita balik lagi ya dokter ya. Oke. Tentunya buat our family jangan kemana-mana, tetap di Ngorder Ngobrol bareng dokter, persembahan Klinik Asri Kemala Dewi. Tetap bersama kami di Ngorder Ngobrol bareng dokter. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga, masih di Ngorder Ngobrol bareng dokter bersama dokter Andri pastinya dari Klinik Asri Kemala Dewi ya. Dokter, kita tadi sudah menjelaskan mengenai sedikit COVID-19 ya, dan juga gejala, terus sedikit kita nyenggol-nyenggol mengenai vaksin ya. Yes. Dok, pengen diulas lagi dong manfaat dari vaksin sendiri itu apa? Ini kan Oke. banyak nih pasti yang baru nonton, yang Nah, baru dengerin. benar. Nah, boleh dijelasin lagi ya dokter ya? Artinya vaksin itu adalah suatu tindakan ataupun suatu upaya kita supaya itu bisa membentuk kekebalan tubuh. Nah, Yang nanti membuat kita jadi semakin kuat dan kita semakin kebal terhadap si virus, termasuk yang salah satunya ya virus COVID ini ya. Paling enggak kalau misalnya yang awalnya bergejala jadi mungkin jadi tidak ada gejala, ataupun kalau yang harusnya bisa bergejala berat, nah, jadi ketahan cuman gejala ringan aja seperti itu. oke. Terus kalau misalkan kita nih udah vaksin dokter, ada efek sampingnya enggak? Nah, ini Ini emang yang banyak yang Selalu dikhawatirkan. ditanyakan Iya. gitu ya dok ya. Efek samping. Hampir semua tindakan ataupun obat tuh biasanya emang ada efek sampingnya. Cuman emang ada yang kena, ada juga yang enggak. Dan memang mungkin setiap orang beda-beda yang kerasa. Tapi yang jelas efek samping yang sejauh ini dari sebanyak berapa, mungkin kalau nggak salah saya dengar itu di infonya di seluruh dunia itu udah sampai miliaran dosis ya yang sudah dilakukan. Mayoritas efeknya adalah ringan. Nah, ringan itu termasuk efek yang di nyeri di lengan, tempat gitu nah ya. tempat disuntiknya, terus ada pegel-pegel, demam, kadang-kadang ya bisa muncul lebih ke kayak mual, Wah. kadang sampai cepet capek, cepet ngantuk gitu. Tapi
hal-hal tersebut ya tidak jadi, nggak usah khawatir, itu bisa diatasi dengan istirahat ataupun nanti kalau perlu ya ditambahin obat juga bisa. Jadi itu umum ya dok ya, Umum efek sekali. samping seperti itu. Tadi Ya. kan gejala ringan, bukan gejala ringan, efek sampingnya yang ringan. Emang Ya. ada yang beratnya dokter? Ada sebenarnya. Oh ada. Ada satu dua, tentu dari berapa tadi ya juta dan ratusan juta kasus itu emang ada satu dua yang emang mungkin masih harus diinvestigasi lebih lanjut, apakah emang terkait langsung sama vaksinnya atau apakah emang ada masalah dari pasiennya emang yang tidak diketahui sehingga akhirnya berujung apakah terjadi pembekuan darah, terjadinya gangguan sehingga menyebabkan ke kematian. Tapi misalnya sih kalau dari sejauh ini dari info dari KIPI yang di Indonesia itu semuanya tuh gejalanya ringan. Ringan, nggak ada yang memberatkan Ada yang gitu berat. ya. Ya paling kalau kayak kemarin sih emang Moderna ini emang untuk beberapa nakes yang saya tahu infonya demamnya cukup tinggi. Oh, Tapi gitu, Dok? maksudnya itu masih bisa teratasi lah, nggak usah Oke. khawatir. Emang si vaksin Moderna itu vaksinnya kayak gimana sih dok? Maksudnya Nah. seperti apa vaksinnya gitu? Jadi vaksin yang untuk sekarang COVID ini emang udah macam-macam ya. Ada yang dari yang inactivated, ada yang terbaru ini pakai yang metode mRNA namanya. Jadi RNA itu adalah bagian genetik dari si virus itu. Itu yang dicoba diisolasi sama para pakar virolog itu yang ngurusin virus. Nah, itu diambil bagian yang bisa merangsang tercetusnya si antibodi di tubuh kita. Jadi begitu RNA si bagian itu dimasukkan ke dalam tubuh, dia akan nanti berkembang di sel-sel tubuh yang mana nanti terbentuk protein-protein spike namanya. Nah, protein spike ini akan merangsang si kekebalan tubuh untuk mengeluarkan antibodi sama sel memori. Nah, yang mana nanti ini kalau udah terproduksi banyak, ini akan menjaga tubuh kita. Jadi pada saat emang ternyata nanti kebetulan nih amit-amit ternyata kena COVID yang beneran, nah, si antibodi dan sel memori ini udah siap. Jadi belum sempat si si virus yang bikin gejala-gejala yang aneh-aneh udah bisa diatasi gitu. Sudah ditahan gitu kan? Ditahan. Ya? Karena kalau misalnya kayak belum divaksin, saya baru kenal pas emang kena si COVID, dia perlu waktu kan. Iya. Kadang-kadang perlu waktu untuk membentuk antibodi itu nggak keburu malah sudah keburu berat kondisinya. Nah, itu yang jadi kita kadang agak repot buat pasien-pasien yang belum divaksinasi. Nah, terus kalau misalkan kita nih dokter ya udah vaksin, apakah ada kemungkinan kita akan tetap diserang virus COVID tak. gitu? Kan udah vaksin nih, boleh nggak sih dok kita main-main? Gitu Ya. Kan gitu ya, kalau udah vaksin cetar biasanya gitu, Mbak boleh nggak abis ini mau main? Jadi konsepnya adalah kita membangun pertahanan tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Tapi kalau namanya virus mah nggak milih-milih. Oh nggak milih-milih tetap ya dok ya? Tetap aja dia kan kalau ngelirik ini nih, kalau misalnya ada kumannya kesebar kemanapun dia mah tetap aja pasti akan menyerang. Contohnya tadi pada saat memang kita sudah divaksinasi, relatif gejalanya hanya terbatas gejala ringan aja. Kalaupun memang harusnya gejala berat, paling nggak tidak menjadi fatal kayak gitu. Dan emang kalau dibilang boleh main-main ya mungkin main-main dia di rumah aja mungkin. Udah Ya. dapat sertifikat kan dok? Ya, untuk beberapa syarat untuk ke tempat wisata, Iya, ke ada mall karena sebagai sertifikat. sertifikat vaksin. Nah, hati-hati loh, ini pengen vaksin cuma karena pengen sertifikat Ya, ya. emang beberapa orang pada kayak gitu. Dok, saya pengen ke mall lagi, Dok. Oh ada yang kayak gitu ke dokter Iya, ya, ada ya? Ada, itu makanya saya mau divaksin ya. Untuk jadi motivasi sih nggak apa-apa, tapi maksudnya tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Mau sudah divaksin pun kita kan nggak pernah tahu apakah orang yang di sekitar kita udah divaksin atau belum. Betul. Nah, dan kita juga sampai saat ini belum mencapai persentase vaksin yang benar-benar targetnya. Jadi ya sampai nanti herd immunity ini tercapai, ya paling nggak tetap kita harus jaga 5M itu. Oke, tetap ya 5M-nya harus tetap dipergunakan ya walaupun kita udah vaksin ya dok Iya, ya. benar. Nah untuk kesasaran vaksinnya sendiri nih dok, Ya. bagusnya nih sebetulnya dari usia berapa sampai berapa sih Nah, dok? sekarang kan dari ini pemerintah udah mengeluarkan bahwa dari usia 12 sudah bisa ya, Oh 12 iya, 17 tahun sudah bisa. Terus yang jelas yang dewasa sampai lansia pun sudah bisa, bahkan awalnya kan lansia udah prioritas ya. Ada batasan nggak dok untuk lansia? Nah, kalau untuk batasan tertentu biasanya yang lansia ini karena banyak komorbid. Nah, jadi biasanya nanti kita harus tahu dulu nih basic dasar penyakit yang dialami oleh yang lansia ini. Kalau batas umur yang atas sih Nggak nggak ya? ada sih ya, karena dari di luar pun yang umur 90 ada yang makin hampir 100 juga kalau memang kondisinya lagi
bagus ya tetap divaksin. Berarti Kayak nggak ada gitu. batasan usia ya dok ya. Oke, seperti itu ya family ya. Jadi jangan lupa untuk divaksin nih, terutama buat yang belum divaksin ya dok ya. Ya benar. Dan Nenan udah untuk Moderna ini ya untuk ibu hamil kan juga sudah bisa juga. Iya kan. betul. Kemarin udah banyak juga sih ya. Di sini Ya. juga nih. Ada, itu makanya. Sudah ada ya. Lalu dokter ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan, dilakukan ketika kita sudah vaksin? Bener Oke. nggak sih kalau udah vaksin nggak boleh kerja, nggak boleh capek-capek? Wah ini jadi alasan ya. Nah, itu. Jadi intinya kalau misalnya vaksin, yang jelas sebelum vaksin kita harus cukup istirahat, kita harus cukup nutrisi, kita harus dalam kondisi yang bagus banget lah, sebisa mungkin kondisi yang bagus biar si imun tubuh kita bisa fokus buat ngebangun si antibody ini. Kalau udah kita istilahnya keburu capek sama yang lain, boro-boro nih si antibody dah mau dibentuk juga, aduh males-malesan gitu kan. Males ya. Nah setelahnya tetap kalau misalnya memungkinkan ya pasti istirahat. Jadi biar si tubuh ini biar bisa benar-benar membantu si antibodinya terbentuk gitu. Energinya nggak kepake yang lain. Kalau dibilang istirahat ya harus istirahat. Tapi apakah harus Sampai nggak kerja gitu ya. apa rebahan terus gitu ya nggak juga ya. Oh, enggak ya. Kita kembalikan lagi ke efek sampingnya. Karena ada beberapa orang yang aduh ya misalnya dari suntik cuma terasa pas suntiknya aja, setelah itu nggak ada efek apa-apa. Ya emang nggak perlu sampai nggak kerja ya. Kecuali kalau Takutnya emang jadi alasan gitu ya. Nah, benar. Kecuali kalau emang pas setelah vaksin emang ada beberapa kasus demam tinggi. Saya juga kemarin sempat mengalami setelah vaksin Moderna itu demamnya cukup tinggi, jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Tapi ya tadi selama memang kita udah tahu, sudah siap, kita bisa istirahat, terus makan yang bagus, kalau perlu tambah obat, ya udah. Setelah itu udah aman gitu. Nah mengenai makan nih dok, bener nggak sih habis vaksin bawaannya lapar terus? Ah, itu. Saya nggak tahu itu apakah emang perasaannya aja ya. Tapi emang orang-orang pada ngomongnya gitu. Iya. Setelah divaksin pengennya kayak makan terus. Tapi nggak apa, kita nambahin nutrisi buat supaya ada energi buat si antibody ini terbentuk nih. Tapi ya tadi tetap makannya jangan yang tiba-tiba, aduh aku udah vaksin, aduh pengen bakso, oke ya, nggak boleh ya dok ya? aduh pengen yang berlemak-lemak nih. Nggak boleh ya dok? Ya tetap kita usahakan ya makan mah tetap dijaga. Jangan sampai kita udah divaksin malah makan yang pedes-pedes banget atau yang asam-asam banget, malah sakit perut. Nah, terus nanti nyalahinnya vaksin. Oh itu gara-gara vaksin aku jadi sakit perut nih. Padahal dia makan yang lain. Jadi jangan nyalain vaksin ya. Tuh apa yang mulia, jadi mulai sekarang jangan takut untuk vaksin ya dok ya. Yes, benar. Tapi kan dok ada nih beberapa orang yang fobia banget sama jarum suntik nih. Gimana cara ngatasinnya itu. dokter? Apakah si vaksin ini harus diberikan melalui suntikan atau bisa nggak sih melalui yang lain? Kan ada tuh yang fobia banget ya dok ya. Benar. Ya emang lagi dikembangkan vaksin yang dilewat di luar suntikan. Cuman memang kayak penelitian sih masih agak lama ya. Jadi mungkin nanti sampai saat itu tiba ya tetap utamanya dari suntikan. Yang namanya fobia ya pasti ada. Yang sejak kecil nggak mau jarum suntik dan lainnya, solusinya dipegangin. Ini ada loh pertanyaan dari teman cetar ya dok, dia sampai sekarang belum divaksin. Tolong tanyain dong tipsnya supaya nggak takut jarum suntik gitu. Ada nggak dok tips khususnya? Ada. Tips khususnya jangan dilihat. Jangan dilihat, tapi kan tetap ya. Itu laki-laki loh dok. Ya itulah sekarang. Ya mungkin dulu sempat atau awal vaksin kan di viral juga banyak juga. Iya sih, Laki-laki bapak-bapak ya. bapak-bapak udah gede tapi ketakutan. Tapi ini intinya sih gini. Intinya kita jangan sampai terlalu terjerumus dengan hal-hal negatif tentang vaksin. Kadang-kadang beberapa kali itu yang membuat seseorang gagal vaksin itu bukan penyakitnya, Apa tuh dok? tapi karena terlalu takut. Jadi sebelum vaksin tuh kayak dia bacanya tuh yang negatif-negatif. Oh vaksin bikin meninggal, oh vaksin bikin ini, oh vaksin bikin ini. Jadi kayak mau vaksin tuh kayak langsung yang gemeter, kayak bakal aduh ya kalau aku vaksin tuh gimana, kalau aku habis vaksin nggak ada gimana gitu Aduh. kan. Nah maksudnya Mana belum nikah lagi katanya. maksudnya kita tetap harus fokus padahal kita harus optimis bahwa vaksin ini membuat kita semakin sehat, itu dulu. Nah bagi yang teman-teman yang takut sama jarum, ya emang kita harus ngejaga banget psikologisnya gimana caranya supaya ya udah kita pasrahkan kepada vaksinator dan juga Mungkin bawa teman spesial boleh nggak sih? wah, Jangan ya. ya Jangan. kalau buat yang punya pasangan yang halal ya silahkan. Iya itu maksud cetar ya. Kalau yang masih muda mau bawa ibunya ya nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Ibu ya, ingat Ibu. ya, ibu atau bapak ya. Iya. Jadi nggak usah takut. Jadi positive thinking aja gitu ya dok Positive ya. thinking. Ini tadi thinking positive aja. thinking, istirahat cukup. Kalau emang ada obat-obatan yang rutin diminum silakan Nah, diminum. itu boleh dok. Kalau misalkan lagi vaksin gitu kan, kita ada obat
obat-obatan misalkan kan tadi ada yang diabetes, Ya. kolesterol gitu kan. Itu kan rutin ya dok ya, minum obatnya tetap harus diminum dokter. Tetap harus diminum. Kita kan harapannya pada saat orang punya diabetes gulanya terkontrol pada saat vaksin itu. Betul. Jadi ya obatnya diminum. Sama juga tensi juga gitu. Tensi paling sering yang gagalin vaksin itu tensi. Bener banget dokter. Ada loh yang kayak gitu gagal dapat vaksin Iya. karena tensinya tinggi terus. Apa iya. itu ngaruh dari ketakutan gitu? Iya itu yang saya bilang. Bahkan dia nggak punya tensi pun pada saat Tiba-tiba vaksin ya. tiba-tiba 200 katanya. Wah, ya susah jadinya. Jadi yang emang punya jelas punya hipertensi ya udah diminum aja obatnya. Nanti obat-obat yang lain kalau emang ada yang ragu silakan konsultasikan dulu ke dokternya masing-masing. Insya Allah kita mencari kondisi yang sebagus mungkin biar buat divaksin. Dan tadi saya bilang di awal, pokoknya cari kondisi yang gimana caranya bisa divaksin, bukan mencari alasan supaya tidak divaksin. Nah, itu. Jangan dong ya, jangan mencari alasan untuk divaksin. Malah sekarang vaksin agak sulit loh untuk beberapa orang ya dok benar. ya. Oh, sekarang Bener katanya ngantrinya luar biasa katanya. Nah itu gimana dok? Kan kerumunan. Nah itu mangga nanti kepada yang menyelenggarakan vaksin ya Takut ya. tolong prokesnya tetap dijaga. Intinya sih emang namanya petugas atau apa mereka kan pasti akan seoptimal mungkin. Yang namanya rame ya mungkin kadang-kadang nggak diduga juga Betul gitu ya. sih, betul. Namanya kan mereka juga udah mekanismenya sudah harus daftar dulu dan lain-lain supaya menghindari kerumunan yang berlebih. Ya, kadang-kadang ya emang beberapa pasien tuh kadang-kadang ya saya mau divaksin dok tapi ini kok nggak ada dok ya, kok saya belum dapat panggilan, saya kok masih ngantri gini-gini ya. Maka silakan mekanismenya bisa langsung diinikan ke puskesmas terdekat mungkin atau vaskes terdekat, silakan tanya lebih lanjut. Yang jelas pasti para tenaga kesehatan itu akan semaksimal mungkin supaya semua orang bisa divaksin segera. Makanya jadi kalau emang udah dapat kesempatan jangan ditunda-tunda karena sekali ditunda, wah ngantri nanti bisa Luar lama biasa lagi ya. ya. Terus kalau si vaksin ini dokter durasinya berapa kali sebulan? Bukan berapa kali sebulan? Ada per semesternya gitu nggak? Nggak. Atau setahun kita harus vaksin berapa Nah, kali jadi gitu? emang ini kita masih menunggu penelitian kapan sih butuh boosternya nih yang benar-benar waktunya yang tepat tuh kapan. Yang jelas sampai saat ini kita mengejar supaya semua orang bisa vaksin 1 kedua dulu aja. Oke. Itu dulu, nanti setelah itu baru mungkin kita nanti bisa bicara masa depannya mungkin ya bisa jadi vaksin COVID ini akan jadi vaksin yang rutin. Iya, betul setiap ya. tahun mungkin atau setiap 6 bulan atau kapan. Itu yang nanti kita menunggu penelitian-penelitian yang di luar nih. Keluarnya nanti gimana ya, semoganya emang kalaupun emang arahnya ke sana ya semoga nanti tetap itu menjaga supaya si vaksinnya jangan sampai si virusnya jangan sampai lama-lama lah. Janganlah ya, udah bosan juga kayak gini ya dok ya. Bener-bener. Nah khusus untuk Moderna memang ada beberapa ahli yang bilang sebelum dan pada saat sampai 24 jam setelah divaksin sebisa mungkin jangan menghindari obat-obat penurun panas ataupun obat anti nyeri. Karena di satu sisi katanya bisa mempengaruhi efektivitas si vaksinnya. Jadi nggak boleh dikonsumsi dulu ya dok Tapi ya. kalau emang setelah vaksin dan setelah 24 jam memang gejalanya memang masih demam misalnya tinggi atau nyeri-nyeri badan, setelah itu ya emang nggak bisa. Tapi kalau emang bisa tanpa obat lo kan lebih bagus, ahli sih bilangnya gitu. Oke, sip, terima kasih dokter ya. Penjelasannya komplit sekali ya dok ya. Dan untuk KPMI sekali lagi nanti di segmen terakhir kita akan buka tanya jawab ya dok ya bersama Oke. dokter Andri, pastinya boleh seputar vaksin Moderna atau yang lainnya boleh Ya. silakan ditanyakan saja. Ini sebetulnya udah banyak dokter ya, Oh, ada 3 juta orang ya. Wah luar biasa. Hilang nolnya berapa ya? Hilang nolnya semua. Dan yang pasti untuk KPMU yang masih mau bertanya silakan WhatsApp aja di 0812 984 kali 945 atau komen di bawah ini langsung ya di Facebooknya Radio Purwakarta. Nanti kita kembali lagi cuma di Ngorder ngobrol bareng dokter. Tetap bersama kami di Ngorder, ngobrol bareng dokter. Ngobrol bareng dokter. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Saatnya segmen Tanya Jawab bersama Dr. Andri Pramana. Dokter, ini udah banyak banget yang nanya. Wah, ayo. Pastinya ada yang seputar vaksin, ada juga yang enggak apa-apa ya dok ya. Iya. Nih dokter dari Eca katanya ya di Pasawahan. Selamat sore dokter Andri. Sore. Maaf katanya mau tanya nih dok, kalau setelah vaksin terus ada keluhan pusing itu bagusnya gimana ya? Terus dok maaf nih ada tambahan katanya. Oh gitu. Menambah ya bayarannya ya. Apa bisa
setelah vaksin itu mandi? Nah, wah, boleh dokter dijawab silahkan. Ya menarik juga ya, kalau habis vaksin nggak boleh mandi, mau nunggu sampai kapan nantinya mungkin. Mungkin karena takut kan dulu nggak boleh ya dok ya, waktu kecil kelas 1 ya. Iya. Ah, itu sih utama gini, kalau dibilang pusing ya itu termasuk salah satu gejala ringan, efek samping dari vaksin bisa jadi emang dari sana. Kalau misalnya dikiranya masih ketahan, ya udah bisa diistirahatkan saja, makan yang cukup, nah pikirannya dikurangi gitu ya. Kalau Pikirannya dikurangi tuh ya. kalau misalnya emang mengganggu ya bisa konsultasikan, bisa diberikan obat nggak masalah. Kalau misalnya emang gejala ringan, bila emang dia tidak hilang sendiri ya kita bisa konsumsi obat gitu ya. Bisa ya dok ya, jadi nggak apa-apa. Terus kalau misalkan abis vaksin mandi boleh dok? Boleh, Boleh, nggak jadi masalah ya dok jadi ya? masalah. Kecuali kalau emang ada luka terluka kan nggak bisa. Tapi kan kalau vaksin kan biasanya kan cuma suntikan biasa aja. Terus kalau emang nggak ada masalah di tempat suntikannya ya mandi aja nggak apa-apa. Oke, terus kalau misalkan bengkak gitu masih aman dok ya? Nah, kita masih aman. Mungkin nanti kalau misalnya rasa ragu, ya mungkin tempat yang divaksinnya mungkin dari dulu jangan sampai kena air, nggak apa-apa. Oke. Tapi tetap maksudnya secara ini mah mandi mah tetap bisa kan. Kalau mungkin di lengan kiri biasanya Atau kan. gini mandinya? Nah, benar. Kayak gitu. Abis gitu main tok-tok deh. Kalau dikasih plastik gitu ya. Oh iya ya, biar nggak kena air. Tapi Iya, nggak apa-apa iya. ya dok ya, Nggak berarti apa-apa, mandi nggak mandi apa-apa, nggak apa-apa. aman Nggak ya. apa-apa, Tuh aman. boleh Eca ya. Jadi untuk family jangan sampai nggak mandi ya gara-gara vaksin. Nanti ada semerbak aroma gitu kan Nah, ya. itu. Terus juga nih maaf nih dokter, ini katanya saya punya penyakit mah akut ya, Ya, benar. kadang sampai parah dan sesak napas. Benar. Apa boleh divaksin walaupun ragu katanya ya, soalnya oke. kalau mahnya kadang kambuh, kadang enggak gitu kan. Benar. Jadi saya belum vaksin nih sama sekali, alias takut. Apakah sesak napas karena penyakit mah atau apa nih? Saya pernah melahirkan prematur dan setelah prematur kehamilan BO, apa boleh divaksin dokter? Oh, oke. Jadi yang pertama emang masalah lambung ini termasuk yang sering ditanyakan pada dari pasien ya. Boleh nggak dok yang udah punya mah akut di vaksin? Nah jawabannya boleh. Nah namun kita pola pikirnya adalah mencari kondisi yang sebagus mungkin untuk divaksinnya gimana ya. Jelas kalau emang dia berat ya konsultasikan ke dokternya untuk obat-obatannya gimana dok, kira-kira biar bisa reda nih si masalah lambungnya. Pada saat emang sudah terkontrol, sudah reda, apalagi kalau misalnya bisa tanpa ada keluhan, tidak ada mual, muntah, tidak ada nyeri ulu hati, itu sangat bisa sekali untuk divaksin. Cuman ya itu tadi, kita harus usahakan mengupayakan gimana caranya si kondisi penyakit itu terkontrol. Buat yang mah akut kayak gitu. Jadi jangan khawatir, tetap bisa. Cuman ya itu kan untuk punya orang yang punya mah ya malamnya tadi istirahatnya cukup, makannya juga pagi-pagi harus cukup, jangan lupa diminum obat mahnya sebelum mau divaksin juga. Tetap ya harus diminum. Karena kadang-kadang pas dia khawatir pas divaksin dia gelisah, Aduh, wah asam kayak lambung lagu meningkat. ya. Nah asam lambung yang meningkat nggak jadi. Aduh. sakit perut nah langsung nggak mau nyerah aja. Jangan ya. Berarti untuk sementara boleh diminum obatnya ya dok Tetap ya? obat tetap diminum, konsumsi aja obatnya nggak masalah. Oke, Nanti jadi nggak usah takut juga Iya. vaksinnya ya dok ya? Jangan takut. Jangan takut. Kalau ragu ya silakan konsultasi lagi. Ke dokter Andri pastinya di Iya. Kumala Dewi ya. Siap. Nah terus dokter mau nanya nih, kalau nggak divaksin karena penyakit tertentu, berarti nggak divaksin ya? Jadi harus minum obat apa katanya untuk menghindari COVID? Nah itu. Jadi kalau misalnya emang ada penyakit tertentunya emang benar-benar jelas emang dia Nggak boleh, kalau nggak bisa nggak ya, boleh dok? divaksin nih. Nah, sampai saat ini maksudnya sebenarnya sih jarang ya seharusnya ya. Tapi kalaupun emang ada nih kondisi yang emang nggak boleh vaksin, ya tetap yang utama ya 5M itu. Prokesnya 5M. dijaga. Karena emang nggak ada obat tertentu yang benar-benar bisa membuat kita kebal sama vaksin. Kalau kebal sama si corona. Kalau ada obat yang kayak gitu mah ya udah nggak usah bingung-bingung, semua orang Mending beli aja. obat aja, cetar nggak usah ikut vaksin ya. Iya benar. Nah itu ya tetap kalau misalnya masalah obat ya yang penting adalah vitaminnya dicukupin, suplemennya silahkan. Intinya adalah bagaimana caranya supaya si suplemen tubuhnya terpenuhi, utama dari gizi, dari makanan. Kalau kalau dirasa kurang ya tambahin, bisa vitamin D, tambah zinc, multivitamin silakan.
Oke, jadi boleh silahkan ya untuk minum vitamin tadi ya dok ya. Kalau memang, tapi emang nggak ada sih ya yang nggak bisa divaksin gitu ya dok ya. Enggak. Jadi Jarang ada ya? kondisi ada, Oh, ada tapi aja. emang ya mungkin kita harus cari tadi caranya supaya emang kan mungkin ada beberapa orang kan yang mungkin gula darahnya tidak terkontrol. Kontrol gula darah 300, 400 emang apalagi kalau dia lagi ada luka yang aktif gitu ya. Nah, itu emang tidak boleh vaksin dulu. Nah, cuman emang maksudnya harapan saya sih tidak selamanya tidak divaksin. Nah, Nah, pas kondisi udah membaik ya divaksin. Kalau memang pada saat tidak bisa divaksin ya udah mau nggak mau kita harus lebih menjaga diri. oke, seperti itu ya. Sudah komplit, nggak ada namanya nih barusan. Ada Mama Via dari Indo Barat, dokter. Tahu nggak dok Indo Barat? Tahu, Indo Tahu Barat, ya. bener. Nah ini mau nanya dokter, kalau punya gejala sesak napas bisa vaksin nggak? Oke. Nah, kita harus pastikan dulu seseknya dari mana. Kalau Punya rata-rata uang? Nah, kalau seseknya karena khawatir udah tanggal tua gitu kan agak susah ya mungkin. Iya ya. Nah, kalau misalnya sesek dari lambung misalnya, itu ya atasi lambungnya seseknya bisa hilang ya udah vaksin. Seseknya dari asma atau dari penyakit lain yang berhubungan dengan paru-paru ya pastikan dulu ini seseknya dari mana. Kalau emang dia dari asma kita atasi asmanya. Seseknya dari infeksi paru-paru kita atasi. Selama emang belum jelas, emang sebaiknya mungkin dihindari dulu kalau emang seseknya emang dirasa ini cukup mengganggu. Karena kadang-kadang kan ada orang yang merasa kayak sesek tapi mungkin sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi ada feelingnya sesek-sesek. Tapi ya itu makanya kalau emang ada sesek sebaiknya dipastikan. Kalau udah misalnya di ronsen aman, dicek jantung aman, dicek suara nafas nggak ada suara ngik-ngik atau itu juga aman. Ya udah, Oke. mungkin itu kegelisahannya yang bikin sesek. Kekhawatiran Kekhawatiran. ya. Oke, seperti itu ya Mama Via. Jadi harus dipastikan Pastikan dulu dulu, ya. benar. Sesak napasnya karena apa Yes. gitu ya. Ada Kang Ecoy juga. Hai, Kang Ecoy ini pendengar setia kita loh. Oh iya Kang Ecoy. Nih, dokter mau tanya dong. Oke, Boleh. boleh silakan. Kalau gula tinggi kapan baiknya untuk vaksin? Oke. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus gula yang berapa yang boleh divaksin. Sementara selama tidak ada gejala akut itu di sini kalau gula tuh kayak misalnya sering lihat ada luka di kaki, ada istilahnya ada luka basah lah, menghitam, nah gangguan aliran darah di situ, ada sesek dan lain-lain. Emang itu sebisa mungkin ditunda dulu sampai emang dia sudah terkontrol, teratasi, baru bisa divaksin. Nah, sedangkan untuk kadar gula sendiri ya tidak ada patokan khusus. Tapi kalau saya sih selalu menganjurkan sebisa mungkin pada saat kita sudah terkontrol bagusnya. Atau enggak paling enggak di bawah 200 lah. Oh, normal itu ya, Dok ya. Normalnya kan kita kalau gula darah puasa itu targetnya 130. Nah, itu. Kalau buat orang diabetes. Setelah makan di bawah 200. Jadi selama kita bisa jaga di bawah 200 itu masih aman, bisa. Masih aman. Tapi ada juga yang di atas 200 tapi kondisi emang lagi stabil, silakan, nggak apa-apa. Kalau emang ragu ya baik lagi, silakan dikonsultasikan kembali ke dokternya masing-masing. Oke, dokter rame banget hari ini, nggak apa-apa ya dok ya, Ayo, banyak nggak banget apa-apa. pertanyaannya. Ini kita ke Facebook dulu deh, soalnya ada yang dari tadi udah nanya ya. Nanti yang WhatsApp sabar dulu ya, sesuai absenan saya. Ada Kang Didi, dokter apakah yang punya penyakit gula boleh divaksin? Tadi boleh Udah, ya, Dak boleh, ya? boleh. Ya. Boleh. Lalu apakah penderita gula boleh makan buah anggur? Lalu buah apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Nah, oke. Nah, ini saya mungkin sekalian jawab yang lain juga. Intinya semua penyakit yang kronis itu rata-rata tetap masih bisa divaksin. Intinya tadi kita harus cari celah dengan cari kondisi yang memang bisa memungkinkan untuk vaksinnya. Nah, jadi jangan jadikan si penyakit kronis ini jadi alasan yang untuk tidak vaksin. Kecuali emang ada kalau kriteria-kriteria tertentu yang tadi saya sebutin ya. Nah, intinya kalau misalnya ada diabetes, tensi, jantung itu tetap ada kondisi-kondisi yang bisa membuat kita tetap bisa divaksin itu. Kalau untuk masalah buah-buahan, ya, intinya sih kalau yang diabetes hindari buah-buahan yang terlalu manis, ya. Kadang kayak rambutan, lengkeng gitu kan. Terus apalagi mungkin yang mangga yang terlalu manis itu sebisa mungkin hindari dulu. Bagusnya banyakin makanan buah yang mengandung banyak air. Kalau Bagusnya. anggur katanya tuh dok, Anggur sih masih bisa. aman lah ya, Nah, aman. Oke. Masih oke. Buah-buahan yang mengandung banyak air Iya, ya. semangka misalnya, pepaya masih oke, Nah. buah naga gitu juga masih oke. Oke, siap. Ada Ricky Ichigo Awans. Hai Ricky. Dokter, apakah bisa divaksin kalau punya riwayat kolesterol? Oke. Nah, tadi kan diabetes terus ya, Dok Benar, ya. Ini benar. ada yang kolesterol nih, Dok. Oke, kolesterol selama dia tidak menimbulkan komplikasi ke penyakit yang lain, silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau emang lagi minum obat kolesterol, silakan diminum obat kolesterolnya. Kalau misalnya emang
lagi udah tahu punya kolesterol, yang penting makannya ya dijaga. Apalagi sebelum vaksin, sebisa mungkin ya mungkin beberapa hari, seminggu sebelum vaksin ya benar-benar jaga ketat. Udah jangan sampai makan yang kolesterol dulu, kayak gitu. Dan emang tidak baik lagi kalau selama nggak ada penyakit yang lain, silahkan, nggak apa-apa kok. Oke, lanjut pokoknya vaksin ya lanjut, dok vaksin. ya. Ada Dadan di Kampung Tegal Junti. Dokter, apakah penyakit kolesterol tinggi sama darah tinggi boleh divaksin? Nah, itu aja deh udah ya, soalnya ini kepanjangan, sama aja. Boleh, tetap boleh. Pokoknya darah tinggi selama dia terkontrol, apalagi kalau udah khusus untuk tensi emang ada batasan tertentu di bawah 180 bagusnya. Tapi tetap kita pengennya sih di bawah 140 bagusnya mah. Gitu. Bagusnya ya dok ya. Yes. Oke. Lalu ada juga Mamah Farhan di Parlim, Parakan 5 ya ini dok ya. Mau nanya di dok, aku pernah punya penyakit jantung sama asma sampai dirawat, tapi itu dulu hampir 8 tahunan katanya ya. Tapi sekarang sudah enggak. Apa boleh sekarang divaksin dok? Takutnya nih nggak boleh, suka takutnya nggak boleh. Gimana? Takut. Yang nggak bolehin siapa ini? Iya. Jangan-jangan ibunya sendiri. Enggak ya? Nah, jadi baik lagi. Kalau ada riwayat sakit tertentu, kita lihat kondisi sekarang. Kondisi sekarang apakah gejalanya pernah timbul lagi? Terus apakah sedang minum obat tertentu untuk menjaga, untuk mengontrol penyakit tersebut? Kalau emang lagi sedang pengobatan, emang sudah terkontrol, ya silakan vaksin aja. Asma, mau tensi, mau apa itu tetap bisa divaksin. Cuma kalau emang riwayat nih udah lama tapi udah nggak pernah dicek nih, waduh, dok, udah lama terus sudah nggak kerasa itu nggak mau kontrol lagi. Nah, kalau yang kayak gitu, silakan ke konsultasi dulu ke dokternya, karena kadang-kadang pada saat sampai ke tempat vaksinasi sudah ngantri lama nih, terus tahu pas di meja screening, ibu ada riwayat sakit itu, oh iya saya punya riwayat asma semua ini, ya udah langsung tetot, udah ibu silakan ke Cancel. Nggak boleh ya. Nah, biasanya mereka kan daripada mengambil resiko, biasanya betul. mereka minta kan untuk dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Nanti dari dokter spesialis penyakit dalam bisa mengeluarkan surat kelayakan vaksin namanya. Oke, nah satu lagi ya, ini dari Teh Asih di Bundar. Dokter, setelah kelahiran prematur, lahiran normal, dan kehamilan kosong, apa boleh vaksin katanya? Oke, ya jadi intinya sih kalau misalnya kelahiran ya, itu selama kondisi ibunya masih bagus, optimal, tidak masalah. Silakan. Masalah, ya. Kalau memang keadaan kosong, memang apabila sudah diatasi oleh dokter dokter objinnya, sudah nggak ada keluhan lagi, silakan, nggak masalah. Yang penting pada saat vaksinnya itu yang jadi patokan. Pada saat vaksin sebisa mungkin jangan ada keluhan sakit, nggak ada keluhan sesek, jangan ada keluhan batuk, demam, apalagi yang kayak gitu. Kalau misalnya emang kondisi lagi optimal, lagi bagus, ya udah kita cobalah, bismillah vaksin gitu. Oke, terima kasih ya untuk Family yang sudah bergabung hari ini. Dokter, udah habis waktunya ya. Ya. Terakhir apa yang mau disampaikan sama Family, terus jadwal praktek di Kumala Dewi, dokter. Siap. Yang jelas buat Family dimanapun berada, segeralah cari kesempatan untuk divaksin. Vaksin itu insya Allah baik untuk semuanya, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Kita saling menjaga. Setelah divaksin, ya persiapan vaksinnya diperhatikan. Yang punya penyakit ya dikontrol. Setelah vaksin, apabila muncul gejala-gejala, jangan langsung khawatir, jangan langsung takut. Nah, silakan istirahat dulu, minum obat kalau perlu. Kalau memang masih belum teratasi, silakan konsultasi juga ke dokter. Intinya cari kesempatan gimana caranya supaya teman-teman semua bisa divaksin. Itu aja sih. Jadwal praktek di Kumala Dewi, dok? Jadwal praktek, insya Allah untuk yang bulan ini sih saya praktek di Senin, Rabu, Jumat sekarang jam 4 jam 4 sampai selesai. Oke, sip. Terima kasih banyak Dokter Andri ya. Ramai sekali hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok ya, dengan tema-tema yang menarik lainnya pastinya. Untuk Family juga terima kasih yang sudah menyimak ngorder hari ini. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Anda telah menyimak Ngorder, ngobrol bareng dokter.